Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk itu sebelum kita memulai devosi kita di pagi hari ini, Bapak menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak, bagaimana kabar anak-anak semua di pagi hari ini? Oke, Bapak berharap semoga anak-anak semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Namun sebelum itu, Bapak meminta anak-anak untuk menyiapkan alat tulis menulisnya dan Alkitabnya, karena sebentar kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, oke anak-anak, namun sebelum itu, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu.
Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, mengucap syukur di pagi yang indah ini, Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih memberkati kami. Bapa, di pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar dari isi di sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan sebentar. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, nah di pagi hari ini renungan kita Bapak berjudul tentang penguatan melalui doa. Nah, dan pembacaan Alkitab kita diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, untuk pembacaan ini nanti anak-anak bisa membacanya sendiri di rumah. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke dalam renungan kita, yaitu penguatan melalui doa. Nah, di sini di renungan hari ini kita mau belajar bagaimana Paulus mengajarkan kita melalui penguatan doa. Nah, sebagai orang Kristen, ada banyak hal yang dapat membuat kita meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana dalam penderitaan, kesusahan, serta apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hal itu yang menjadi kita berubah atau menjadi meninggalkan iman kita, karena ketika kita menjadi susah dan ketika kita menderita, hal itu yang memicu kita untuk meninggalkan iman kita. Nah, maka dari itu kita memerlukan topangan agar kita dapat kuat bertahan dalam menghadapi itu semua. Nah, di sini Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, meskipun pada saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara, ia tetap memberikan penguatan kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, saat itu jemaat yang ada di Kolose sedang bertumbuh di dalam iman mereka. Namun di saat bersamaan juga mereka juga menghadapi banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, tetapi dalam surat ini Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa dia begitu bersyukur kepada Allah akan keadaan mereka. Nah, di sini juga Paulus dan Timotius tidak henti-hentinya berdoa untuk pertumbuhan jemaat yang ada di Kolose agar mereka dapat menerima hikmat dan pengertian yang benar dalam mengetahui kehendak Tuhan. Nah, di sini Paulus memberikan 3 pernyataan mengenai doa. Yang pertama itu adalah doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Yang kedua, doa bukan hanya untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya. Nah, doa adalah napas kehidupan bagi orang Kristen karena melalui doa Allah bisa bekerja secara ajaib. Nah, secara ajaib maksudnya Allah bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, di sini Paulus juga memberikan sebuah perspektif mengenai doa, di mana doa bukan sekedar untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi doa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kita tidak berdoa. Jadi kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagaimana kita juga bisa berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang lain. Nah, doa juga Paulus mengatakan bahwa doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya, khususnya bagi mereka yang sedang terguncang imannya atau imannya lemah begitu. Nah, maka dari itu, dengan pemahaman ini seharusnya kita sebagai orang Kristen semakin sering untuk
mendoakan orang lain. Nah, dapat kita lihat contoh bagaimana Rasul Paulus, bagaimana dia berada di dalam penjara tetapi dia masih bersyukur dan berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Nah, sebaiknya kita menghentikan kebiasaan kita, bagaimana kita berdoa yang hanya terfokus kepada diri kita sendiri. Jadi kita kebanyakan berdoa hanya terfokus kepada diri kita sendiri. Kita seharusnya lebih sering menyediakan waktu untuk mendoakan orang-orang lain atau mungkin orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, bagaimana kita juga bisa berdoa kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, karena mereka yang sedang bergumul dapat kita bawa di dalam doa juga. Bagaimana kita tidak hanya terfokus kepada diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita juga bisa mendoakan orang-orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, maka dengan demikian kita dapat mencontoh Rasul Paulus, yakni bagaimana dia mendoakan jemaat yang ada di Kolose agar mereka kuat dalam menjalani iman Kristen. Nah, maka dari itu, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan jika kita terlalu sering terfokus kepada diri sendiri dalam doa. Jadi, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan. Bagaimana selama ini ketika kita berdoa, kita hanya terfokus untuk mendoakan diri kita sendiri. Tapi marilah kita untuk belajar tidak hanya mendoakan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita juga bisa mendoakan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, oke anak-anak, demikian devosi kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu Bapak akan menutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Di pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan kami, untuk pembacaan kami sudah mendengarkan, kami sudah belajar, kiranya apa yang sudah kami dengarkan dan pelajari di hari ini bisa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terlebih Bapak bisa kami lakukan atau praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami ya Tuhan bagaimana kami bisa berdoa bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga bisa berdoa buat orang-orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.